Ini air mata terakhir mama. Salam jumpa pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Seli Hasan, dalam sebuah acara yang akan melibatkan Anda sebagai mata ketiga untuk menyaksikan kisah tragis dan drama Saya Dena, dan suami saya bernama Leo. Kami sepasang suami istri yang sangat bahagia. Kami pun dikaruniai seorang anak bernama Revo, yang berumur 7 tahun. Saya bekerja di sebuah restoran fast food. Setiap hari, saya pulang malam. Dan Leo pun selalu menjemput saya. Kita angkat, kita selesaikan secara jantan aja, oke? Orang gila. Ngomong gak jibun. Ada orang yang mengikuti kami. Hingga akhirnya Leo dipukul sampai tidak sadarkan diri. Saya pun diperkosa. Sakit hati saya. Itulah ceritanya. Ya wes. Apaan nih? Saya akan pulang. Dulu, udah nunggu. Mama! Apaan sih? Mama! Kejadian itu sangat menyakitkan hati saya. Saya tidak akan pernah lupa kejadian itu. Gairah dalam hidup saya sudah hilang. Bahkan kebahagiaan dengan Leo pun sudah hilang.
Dan sabar aja ya. Ini jadi sama mama. Papa kan selalu sayang sama mama ya. Yang sabar ya, Ma ya. Waktu itu saya sangat marah sekali karena seseorang telah merebut kebahagiaan keluarga saya. Si pemerkosa itu telah membuat istri saya menderita batin. Saya harus mencari Romi dan saya harus membalas dendam sama dia. Dan dendamnya adalah mati. Dan kalau bisa, saya harus membunuhnya. Apaan nih? Gila lu ya. Saya sudah mencari Romi kemana-mana, tapi tidak ketemu. Tipis harapan saya untuk membalaskan dendam. Saya sudah lapor polisi, tapi belum ada kepastian. Kami harus rela. Mungkin ini petunjuk dari Yang Kuasa. Dan mungkin ini adalah cobaan yang harus kami jalani. Mungkin Yang Kuasa memberikan kesabaran dengan cara seperti ini. Jadi kami harus mengambil hikmahnya. Demi Allah, saya tidak akan pernah membukakan pintu maaf untuk si pelaku pemerkosa itu. Karena dia sudah menghancurkan kehidupan saya. Saya selalu merasa jijik dengan diri saya sendiri. Saya merasa kotor. Dan saya merasa hina di depan suami saya. Mama sayang. Mama janji. Ini air mata terakhir Mama. Apaan sih Papa? Biarin Mama mati. Mama gak pantas buat Papa. Mama kotor Papa. Biarin Mama mati. Papa tahu, sabar tapi Ma. Mama kotor Papa. Mama gak pantas buat Papa. Sabar ya. Papa tidak. Papa sayang sama mama. Saat itu, untung saya melihat istri saya yang sedang berusaha untuk bunuh diri. Dan saya mencegahnya. Dan saya memberi semangat dengan kuat sama dia. Karena kami harus sama-sama memikirkan Repo
yang masa depannya masih panjang. Sudah cukup untuk saya penderitaan ini. Dan kami harus sama-sama membangun kembali kehidupan demi anak kami, agar anak kami itu bahagia. Saya beruntung mempunyai suami seperti Leo. Malahan, dia selalu kasih semangat kepada saya untuk terus menjalani hidup ke depan dan menjadi lebih baik. Dena dan Leo berusaha untuk melupakan semua kejadian buruk dalam hidupnya untuk menyembuhkan luka batin dan menerima dengan lapang dada atas semua kejadian yang menimpanya. Berusaha ikhlas atas cobaan dari Yang Maha Kuasa. Mereka percaya pasti ada hikmah di balik semua ujian ini. Ini Pak, tasnya. Iya. Oh iya, satu. Nah, ini dong. Keren kan? Loh, kok pakai sandal? Musim hujan. Nih, sepatunya di dalam tas. Hati-hati ya. Iya. Bubut. Kamu juga jaga di rumah, ya. Jangan sampai kayak kemarin. Ya, ingat Revo, ingat keluarga kita, ya. Ya udah ya. Gua berangkat ya. Ya, hati-hati ya. Oh iya, ayo dong, Mek. Aduh, gangguan papa nih. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan Yuk, ngumpul. bisa? Iya, yuk. Yuk. Hati ya. Yuk. Mah, buka pintu, Mah. Pagernya. Bisa dikit ya. Ya. Hati-hati loh. Dadah, mama dulu, Ki. Halo, hati-hati Ya, ya. yuk. Makan sayang ya. Yuk. Iya, iya, yuk. Saya dan Leo sebenarnya sudah bisa melupakan kejadian pahit dalam hidup saya. Kami Apa? Mama hamil? Mama kan KB, Mah. Udah 4 tahun, Mah, Mama KB. Kok bisa Sarah hamil? Apa ya? Ini anak kita, Ma. Lupain masa lalu ya, Ma. Saya selalu berusaha meyakinkan diri saya bahwa ini anak saya. Tapi perasaan saya tidak bisa dibohongi. Saya cemas. Bagaimana kalau di kandungan ini bukan janin dari Leo? Apa saya bisa mencintainya setelah bayi ini lahir? Mengetahui Dena hamil, Leo heran bukan kepala. Setelah Revo lahir, keduanya sudah memutuskan untuk memakai alat pencegah kehamilan. Tapi bagaimana Dena bisa hamil? Dengan cepat terbesit di benak Leo, anak siapakah yang ada di dalam kandungan Dena? Anaknya atau bukan? Mungkin bayi
bayi hasil dari kemerkosaan itu. Bu Dina, bayinya sudah bisa digendong. Mari silakan. Semua yang saya takutkan terjadi. Saya tidak bisa terima semua ini. Bayi yang telah diberi nama Niken bukan darah daging saya. Cukup berat bagi saya untuk menerima kenyataan ini. Karena waktu itu saya yakin bahwa Niken itu adalah darah daging saya. Niken susuin dulu nih, Ma. Ma? Ini susuin dulu sebentar. Mama? Dia mau haus ke, mau lapar ke, mau jadi apa itu bukan urusan mama. Kamu ngomong apa, Ma? Kalau perlu dia dibuang aja sini. Dia itu cuma mau malah petaka, Pak. Kamu kenapa sih? Hah? Dia mau malah petaka buat di rumahku, Pak. Niken itu titipan Tuhan. Tapi bukan buat aku. Tapi akan saya piara sampai besar. Saya tidak bisa menyayangi dia. Karena dia anak dari hasil pemerkosa itu. Saya ingin marah sekali kepada Allah. Kenapa semua cobaan ini datang bertubi-tubi kepada keluarga saya? Apakah nanti saya bisa merawat anak ini, ya Allah? Butuh waktu yang lama buat Dena menerima Niken. Butuh kesabaran juga dari Leo untuk terus menasehati Dena bahwa Niken adalah darah daging mereka berdua. Lagi pula, bagaimanapun Niken itu juga manusia yang butuh kasih sayang. Mungkin satu saat mama akan sayang sama kamu. Niken? Niken? Kamu demam? Papa! Papa! Papa, Niken demam, Papa! Ketika saya pelan-pelan mulai bisa memberikan kasih sayang kepada Niken. Ketika saya mulai bisa menerima kehadiran Niken. Justru saya dipisahkan dengan Niken. Karena dia harus dirawat. Pelan-pelan Dena pun bisa menerima kehadiran Niken. Tangan-tangan keibuan Dena mulai mengusap kulit lembut Niken. Dena mulai menyayangi dan mencintai. Tapi tenang aja, ada satu cara untuk mengobatinya, yaitu dengan cara donor sum-sum tulang belakang untuk Niken yang sangat cocok untuk. Berarti dok, harus dari ayah biologisnya dia kan? Ya, betul. Oke, Dok. Saya aja. Karena saya ayah biologisnya, Dok.
Oh, gini aja. Kita tes DNA aja dulu. Jadi nanti bisa ketahuan. Oke? Sekarang dok. Yaudah, Pak Leo, Bu Dena, saya ada pasien dulu. Terima kasih dok ya. Saya tidak terlalu terkejut ketika dokter Nanang mengatakan bahwa Leo bukan ayah kandung biologis Niken. Karena saya sudah punya firasat. Tetapi Leo, dia benar-benar terkejut. Ternyata benar, Niken adalah anak dari hasil pemerkosa itu. Pak Leo, mohon maaf. Menurut analisa kami, hasil tes DNA Bapak tidak cocok dengan Niken. Berarti Saya tidak seperti Dena. Saya harus menerima Niken dan saya harus memeliharanya. Karena Niken adalah titipan dari Tuhan dan saya tidak bisa membunuhnya. Niken telah diketahui bukan darah daging Leo. Leo benar-benar terpukul karena selama ini Leo yakin kalau dia adalah ayah biologis Niken. memang Pak Leo, untuk menangani kasus seperti Niken ini sangatlah kecil kemungkinan untuk mencari pendonor. Tapi ada salah satu cara yang paling manjur, yaitu Bu Dena agar mengandung anaknya dari Pak Leo sebagai suami. Itu nanti biar anaknya dari Bu Dena tadi didonorkan kepada Niken. Itu banyak dilakukan orang untuk menolong penderita penyakit leukemia ini. Gimana Pak Leo? Saya bikin dulu. Oke. Mendengar dokter Nanang katakan, itu menjadi keputusan yang berat buat kami. Karena Leo bukan ayah kandung biologis Niken, jadi kami tidak bisa menggunakan cara dokter Nanang. Dena dan Leo tidak lagi mempermasalahkan mencintai atau membenci Niken. Sekarang bagaimana caranya Dena dan Leo sama-sama menyembuhkan Niken dari penyakit? Papa udah nerima usulan dari dokter. Kalau Mama harus hamil lagi ya. Mama nggak mau, Bang. Ini seperti membuka luka Mama. Dan ini kehamilan Mama yang terakhir. Tapi Mama harus, Ma. Ini salah satu kesempatan untuk menolong Niken. Kenapa? Dena dan Leo tidak lagi mempermasalahkan mencintai atau membenci Niken. Sekarang bagaimana caranya Dena dan Leo sama-sama menyembuhkan Niken dari penyakit? Walaupun sangat berat menerimanya, Dena menerima keputusan untuk mencari ayah biologis Niken. Itu berarti Dena harus bertemu kembali dengan orang yang pernah memperkosanya. Siap atau tidak siap, Dena dan Leo harus siap. Tetapi setelah mendengar usulan dari dokter Nanang di kemudian hari, itu menjadi usulan pertimbangan buat kami. Karena kami harus mencari ayah kandung biologis Niken. Yang artinya saya harus membuka lembaran lama lagi. Dan kami harus membuka aib yang telah kami tutupi. Saya terkejut setelah membaca koran ibu kota.
yang menceritakan pemerkosaan dengan ciri-ciri yang mengarah kepada diri saya. Terus Agung nggak sama hari orang dulu. Iya, dia bisa menerima masa lalunya dan bisa memelihara anak hasil perkosaan. Lebih-lebih ya dia ya. Dia begitu sabar dan tabah dan tetap mencintai Dena. Jarang-jarang loh Pak bisa kayak gitu. Menurut pendapat Mama tentang pemerkosaan itu gimana, Ma? Dengar ya Pak, kalau Mama nggak akan memaafkan pemerkosa itu. Pemerkosa itu harus dihukum mati. Benar-benar diadab. Ya. Apalagi saya sudah mempunyai istri dan 2 orang anak. Dan saya sudah menjadi bos besar restoran. Hati kecil saya menjerit. Ternyata perempuan yang pernah saya perkosa itu mengandung janin saya. Romi, si pemerkosa, berada dalam pilihan sulit. Satu sisi, Romi yang sudah tobat dan telah mengubur dalam-dalam memori buruknya. Romi harus memilih antara keluarga atau darah dagingnya yang divonis leukemia. Kamu memberi aku, Mas. Mas! Kamu kejam. Kamu biadab, Mas. Ayo jawab jujur. Jawab, jangan diam aja. Mas! Papa pelakunya, Ma. Apa? Jadi benar, Papa lakukannya? Pak! Jangan diam aja dong. Iya, Ma. Papa pelakunya, Ma. Dengerin Papa. Udah. Ma, dengerin Papa dulu, Ma. Dengerin Papa. Tidak. Papa waktu itu lagi mabuk, Ma. Papa waktu itu lagi banyak masalah di kantor. Papa lagi pusing banget waktu itu. Papa nggak tahu malam itu, nggak tahu kejadian seperti itu, nggak tahu. Papa juga nggak tahu. Papa benar keterlaluan. Kamu udah merusak semua percayaan aku. Papa juga nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen memperkosa si Dena. Papa memukul si Leo dengan... Kamu udah keterlaluan. Maafin Papa, Ma. Udah. Mama. Ma. Ma. Dalam hidup memang harus ada pilihan. Tapi ini pilihan yang dilematis bagi Romi. Romi bagaikan ada di persimpangan jalan. Dalam hidup, Romi tidak mau salah lagi untuk yang kedua kali. Ia tetap harus memilih. Pada saat itu saya sangat berat sekali untuk menerima semuanya. Karena bagaimana mungkin saya harus melihat orang yang telah memperkosa istri saya. Itu mustahil. Mustahil bagi saya. Kalau bukan karena nikah, saya tidak akan mungkin menerima si pemerkosa itu untuk hadir di depan saya. Dan maafkan saya, Dan. Lu lihat kemarin, Pak. Maafkan saya, Mas. Dena. Saya tahu saya memang salah. Saya pengen menebus kesalahan saya. Saya pengen darah daging saya sembuh, itu aja. Saya pengen darah daging saya sembuh, Mas. Udah, sabar aja. Dia udah mengakui kesalahan. Hati saya telah luluh setelah mendengar Romi berbicara seperti itu.
Dan mungkin dia berbicara seperti itu karena dia merasa berdosa. Semoga itu tidak sia-sia dan Niken bisa cepat sembuh. Romi telah memilih untuk datang Romi tidak ingin melakukan kesalahan 2 kali dalam hidupnya. Maaf. Ingin pengalaman buruknya itu menjadi pengalaman yang terakhir baginya. Dan Romi cuma ingin Dena dan Leo bisa memaafkan kesalahannya. Kami sangat salut pada Pak Rumi, Pak Leo, dan Bu Dena. Karena pada saat ini masih jarang untuk menemukan hati nurani seperti kalian. Dan hasil analisa kami membuktikan bahwa tulang sumsum belakang Pak Rumi akan saya coba ya. Dokter, tolong, minta tolong sekali. Sembuhkan anak saya. Iya. Jangan pedulikan saya, Dok. Yang penting anak saya sembuh. Terima kasih banyak, Dok. Hasil mengoperasi. Kisah dalam butuh mata ketiga kali ini bisa membuka